Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Wa fil asyiri maktubun sakantum fi jiwarir rahman dzil arsyil karim thumma yaqulul malak udkhuluha bisalamin aminin fayadkhuluna jannata wa yaquluna alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur bisa bertemu kembali di dalam majelis taklim di Masjid Agung Jamek Malang ini. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu telah kita dengarkan, yaitu makalah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penduduk surga yang akan masuk surga itu lebih dahulu oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan surat. Jadi surat itu semacam keabsahan gitu ya. Orang masuk surga itu harus benar-benar semacam ada keabsahan gitu. Diberikan cap-cap stempel yang masing-masing ada tulisannya. 10 macam stempel tadi itu. 10 macam cap ini sudah kita dengarkan pada pengajian-pengajian yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah cap yang ke-10 ya. Wafil asyiri lan iku ing dalam cap kang kaping 10 maktubun utawi tulisan. Cap stempel yang ke-10 itu ada tulisannya. Bunyinya sakantum fi jiwarir rahman. Kamu sekalian akan menempati tempat bertetangga dengan Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Zil arsyil karim, yang memiliki aras yang sangat mulia. Itu tulisan cap yang ke-10 begitu ya. Sakantum manggon sira kabeh fi jiwarir rahmani ing dalam tetanggan karo Gusti Allah kang maha murah. Ya, bertetangga dengan Tuhan. Ya, zil arsyil karim, sing duweni aras kang mulya. Ya. Kemudian setelah mereka menerima surat masing-masing, cap stempel masing-masing, summa yaqulu, mongko nuli dawuh sapa al malaku malaikat. Ya, malaikat yang diutus tadi itu, yang diutus oleh Allah untuk memberikan pengumuman dan juga menyampaikan surat-surat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal itu mirip apabila kita memasuki negara lain, itu harus membawa surat. Ya. Harus punya paspor yang sah, kan gitu ya. Kalau masuk ke negara lain tidak membawa paspor dan paspor itu divisa, disahkan oleh negeri
yang didatangi, maka dia akan ditolak, tidak akan bisa masuk. Seperti jamaah haji ketika turun di King Abdul Aziz, di sana diproses kurang lebih 6 jam. Ada petugas-petugas imigrasi yang memeriksa orang yang masuk ke negeri Arab itu. Karena akan masuk ke kota Mekah, kota Madinah, bumi haram, bumi yang paling mulia di dunia ini, maka tidak sembarang orang, harus betul-betul dicek, ya, harus membawa surat-surat. Itu sepertinya begitu, dicek namanya betul, dicocokkan dengan fotonya dan sebagainya itu. Kemudian bawa barang-barang apa saja, sebab dikhawatirkan nanti akan membawa barang yang berbahaya. Itu diproses seperti itu. Maka di sini orang masuk surga itu juga begitu, tidak sembarangan. Begitu masuk tidak bisa, harus ada pengesahan dari Tuhan langsung, ada tap-tap stempel tadi itu, ya. Kemudian setelah selesai oleh malaikat tadi itu dikatakan, diumumkan, summa yaqulu mongko nuli dawuh sapa al malaku malaikat, udkhuluha bisalamin aminin, mlebu sira kabeh maring swarga, ayil jannati tegese swarga, bisalamin kelawan selamat, ya. Anda sekalian silakan masuk surga dengan selamat. Selamat dari apa? Minal afati, saking poncoboyo. Selamat dari siksa neraka. Kalau dalam Al-Quran kan diterangkan bahwa semua orang nanti itu akan datang di neraka itu, baik orang mukmin maupun orang kafir, ya. Hanya saja bedanya orang mukmin hanya melihat saja neraka itu, kemudian setelah itu dijauhkan, faman zuhziha aninnar, dijauhkan dari neraka itu, kemudian wa udkhilal jannah, dimasukkan surga. Sedangkan orang kafir, ya, langsung masuk jurang api neraka itu. Itu dalam Al-Quran begitu, ya. Maka ketika masuk surga, orang mukmin itu dikatakan salamun alaikum, Anda selamat. Selamat dari apa? Ya selamat dari neraka tadi itu. Hikmahnya apa? Kalau orang mukmin sebelum masuk surga diperlihatkan neraka dulu, supaya ketika masuk surga itu semakin nikmat rasanya. Alangkah nikmatnya, bagaimana andai kata saya tadi masuk neraka seperti itu, yang sangat mengerikan, gitu ya. Maka di sini kata-katanya salamun alaikum, Anda selamat. Selamat, selamat. Nah, ya. Dia selamat dari neraka tadi itu. Minal afat, ya, dari siksa neraka tadi itu. Oleh karena itu, masuklah kamu sekalian ke surga dengan selamat. Aminina turhale aman kabeh. Dalam keadaan aman, ya. Surga itu tempat yang sangat aman. Di sana sudah tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pembunuhan seperti di dunia ini. Sudah tidak lagi ada orang mabuk, ya, tidak ada lagi orang menjegal temannya, membunuh orang, sudah tidak ada, ya. Maka surga itu dinamakan Darussalam, negeri yang aman, negeri yang selamat, ya. Berbeda dengan dunia ini, karena dunia ini masih ujian. Jadi namanya ujian itu masih campur aduk, antara baik dengan buruk, antara benar dengan salah, ya, itu masih campur aduk. Antara orang yang baik dengan orang yang jelek masih campur aduk. Nanti setelah selesai ujian baru nanti dipisah, gitu ya. Nanti oleh Allah orang kafir dipisah dari orang mukmin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dalam surat Yasin. Hari ini kamu, wahai orang-orang kafir, tidak boleh kumpul dengan orang-orang mukmin, ya. Maka dipisah. Orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, orang mukmin di surga, ya. Sudah dipisah. Di surga sudah tidak ada lagi rasa takut. Aminina minal wakhaf, minal makhawib, aman
dari segala yang menakutkan. Tidak ada, ya. Fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa ahlil jannah al jannata ing swarga, bahkan pintunya sudah dibuka gitu ya. Ketika penduduk surga itu dikiring masuk surga, surga sudah dibuka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya. Jadi orang mukmin itu masuk surga nanti, ya, pintunya sudah dibuka lebar-lebar. Ya, berbeda dengan neraka, ya. Neraka itu ketika penduduk neraka itu masuk baru dibuka. Itu dalam Al-Qur'annya. Bedanya hanya wau. Ya. Ada wau yang menyebutkan bahwa pintu surga itu sudah dalam keadaan dibuka. Karena apa? Tempat nikmat. Jadi untuk apa ditutup? Gitu. Dibuka. Lain dengan neraka. Karena sangat mengerikan neraka itu, ditutup dulu. Begitu mereka dimasukkan, baru dibuka. Ya, barangkali di sini mirip dengan penjara. Penjara itu kalau orang mau masuk penjara, pintunya ditutup. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu ditutup. Karena penjara. Ya, neraka juga gitu. Ya, surga dibuka lebar-lebar. Ya. Fayadkhulunal jannata, ya, mereka masuk ke dalam surga. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ahlul jannah, apa yang mereka katakan, ya, syakirina halis syukur kabeh alhamdulillah li hadhihi ni'ami, ya, karena ikilah pira-pira nikmat surga yang begitu, ya, dirasakannya. Mereka itu merasakan sangat bahagia. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Dalam Al-Quran diceritakan, alhamdulillahillazi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Surat apa itu? Ya. Surat Fatir ayat 34. Silakan nanti direnungkan di rumah, dicari surat Fatir ayat 34. Dan gandengannya dengan surat ayat sebelumnya 33 menceritakan penduduk surga tadi itu. Jannatu adni yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Walibasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan innallaha laghafurun syakur. Fatir 34 33 dan 35, ya. Jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden. Jannat itu jamak, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan memasuki surga itu. Yuhallawna fiha, dengan diberikan perhiasan di dalamnya. Kata Allah, ya. Mereka diberikan perhiasan min asawiro, dari gelang-gelang, min dhahabin, dari emas, walu'lu'a, dan diberikan perhiasan mutiara. Itu Allah yang menyatakan, ya, gelang-gelang emas. Maka untuk di dunia ini yang pakai gelang itu kan, emas itu hanya ibu-ibu, tidak boleh bapak-bapak, ya, haram. Barang siapa yang pakai gelang emas di dunia, nanti dia akan masuk surga, karena haram, dilarang. Bagi ibu-ibu monggo boleh. Walu'lu'a, dan diberikan perhiasan mutiara, ya. Mutiara di dunia ini mutiara yang asli, Pak. Monggo jangan tanya di toko. Barangkali tidak ada toko emas, mana saya tanya itu. Mutiara yang asli itu ini, ya. Coba mana saya ingin lihat. Masya Allah, mutiara yang asli. Berapa ini harganya? Satu ini 1,5 juta sampai 2 juta. Satu biji lah, kecil. Itu mutiara, ya.
Itu di sana nanti para penduduk surga akan diberikan gelang-gelang emas dan perhiasan-perhiasan mutiara. Itu yang menyatakan Gusti Allah. Ya, kita tinggal dengarkan, kita tinggal percaya, dan mudah-mudahan kita masuk. Gitu aja. Gusti Allah sing dawuh. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Maka sutra itu haram bagi bapak-bapak, gitu. Sedangkan ibu-ibu boleh, kan gitu ya. Itu di dunia, tapi nanti di akhirat. Wa qalul hamdulillahillazi azhaba annal hazan. Mereka mengatakan begitu masuk surga, apa kata Allah? Ini sama dengan di kitab kita ini ya. Alhamdulillah taiskai puji kulillahi kaduwe Allah. Allazi azhaba kang wis ngilangake sapa Allah anna saking ingsun kabeh alhazana ing susah prihatin. Alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami duka cita. Jadi duka cita sudah tidak ada. Oleh Allah sudah dicabut. Azhaba annal hazan. Ya, duka cita sudah tidak ada di neraka. Ya. Inna rabbana satuhune pangeran ingsun iku laghafurun yakti zat kang akeh pangapurane syakurun tur banget syukure. Allah sungguh Tuhan kami, kata penduduk surga tadi ya, sungguh-sungguh Tuhan kami adalah maha pengampun dan sungguh Tuhan kami maha bersyukur. Allah itu maha bersyukur, artinya terima kasih kepada kita, gitu ya. Namanya bersyukur dan terima kasih. Menerima sesuatu, terima kasih, itu namanya syukur. Ya, kalau kita terima kasih, namanya kita itu bersyukur. Ya, dikasih sesuatu kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Itu kita wajib. Ya, nikmat yang datang dari Allah kita bersyukur alhamdulillah. Kalau kita menerima nikmat dari manusia juga bersyukur, terima kasih. Hakikatnya dari Allah. Cuma lewat manusia gitu. Contohnya siapa? Orang tua. Jadi kita ini wujud adalah karena orang tua. Kalau tidak ada orang tua, dari mana kita? Kita tidak keluar dari batu. Oleh karena itu oleh Allah diwajibkan kita bersyukur pada Allah dan kepada orang tua. Gandeng. Aniskurli wali walidaik. Ya. Karena orang yang paling bersasa menjadikan kita lahir di dunia ini. Allah yang menciptakan, tapi lewat orang tua. Maka kita wajib bersyukur pada orang tua. Ada ulama mengatakan bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah dengan sholat 5 kali, maka bersyukur kepada orang tua itu kita mendoakan orang tua paling tidak 5 kali sehari. Rabbik birli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Ya, kalau sholat 5 kali sehari semalam, kepada orang tua mendoakan paling tidak 5 kali. Jangan kurang dari itu. Ya, itu kata para ulama. Silakan dibaca di dalam kitab Tambihul Ghafilin saya. Ya. Jadi kita wajib bersyukur. Nah, Allah maha bersyukur. Artinya maha bersyukur itu, ya, kalau kita saja bersyukur, lebih-lebih Allah maha bersyukur terhadap hambanya yang baik-baik, yang manut-manut, yang taat-taat. Orang mukmin itu beramal soleh, amalnya sekecil apapun oleh Allah dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oleh Allah akan dibalas. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Bahkan ada yang dilipat gandakan pahala itu 10 kali, 100 kali, 700 kali, 1000 kali. Oleh Allah dilipat gandakan. Itu artinya Allah maha bersyukur. Ya, syakur. Ra'la ghafurun syakur. Oh, amal cuma sedikit, oleh Allah dikasih surga seperti itu. Nah, kita itu berapa sih amal kita ini? Maka kita tidak boleh hanya mengandalkan amal. Amal kita ini tidak seberapa. Kita harus mohon kepada Allah. Mohon rahmat Allah. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya.
tapi karena rahmat Allah. Tapi dia tetap wajib beramal, ya, karena amal itu yang menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Tidak bisa orang itu tanpa beramal kemudian minta rahmat Allah, tidak bisa, ya. Jadi Allah itu maha bersyukur. Fasakara maka nerima syukur, bersyukur sapa Allah taala Gusti Allah taala lil abdi maring kawula sanaahu ing pengaleme abdu alaihi ngatasi Allah. Jadi kalau kita alhamdulillah itu Allah menerima, gitu ya. Allah menerima pujian kita, alhamdulillah. Allah menerima, gitu ya. Alhamdulillah itu saja sudah diterima oleh Allah. Nikmatnya berapa? Kita menerima nikmat 10. Alhamdulillah 1 kali sudah cukup. Kita menerima 100 kali nikmat. Alhamdulillah 1 kali oleh Allah sudah diterima itu. Ya. Jadi di situ ada alnya itu namanya lil istighraq, untuk menghabiskan seluruhnya. Alhamdulillah, bukan hamdu, alhamdulillah. Itu lil istighraq, ya. Jadi berapapun nikmat banyaknya, kalau kita ucapkan alhamdulillah itu sudah mencukupi segala nikmat itu. Coba kalau tidak, kita tidak mampu. Setiap nikmat harus syukur, nikmat harus syukur. Berapa nikmat yang kita terima, maka cukup dengan alhamdulillah. Rasulullah menyatakan ada orang kaya, saking kayanya seluruh dunia ini dibeli sendiri. Tidak ada orang lain. Orang lain suruh pergi, entah pergi kemana. Dibeli, ya. Setelah dunia ini dibeli, kemudian ditaruh di atas pangkunya. Setelah di atas pangkunya, kemudian dia alhamdulillah. Apa kata Rasul? Dunia yang di pangku itu masih kalah dengan alhamdulillah. Itu ya. Pengertiannya apa? Dunia itu hilang, alhamdulillah abadi di surga. Itu artinya Allah maha bersyukur menerima pujian. Maka marilah kita banyak-banyak memuji Allah. Allah menerima. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita diberikan nikmat yang oleh Allah, nikmat yang paling agung apa? Di samping kita diciptakan jadi orang manusia, makhluk manusia, kita diberikan iman Islam. Ini nikmat yang paling tinggi. Maka jangan sampai lepas oleh setan, akan dicabut, ya, diusahakan oleh setan, digoda supaya orang itu imannya lepas. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka kita berdoa tadi itu al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya, setiap kita mau ngaji kita berdoa seperti itu. Al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Itu mohon pada Allah diberikan keamanan, ya. Kemudian setelah itu, ya, alaihi ngatasi Allah bidzikri ihsanihi kelawan nyebut kebagusane Allah lahu maring abdi, ya. Alhamdulillah, kata penduduk surga tadi itu, ya. Allah telah menghilangkan kami, menghilangkan kesusahan, duka cita kami semuanya hilang. Ya, di sana sudah tidak ada lagi orang susah. Sungguh Tuhan kami itu Maha Pemaaf. Sungguh Tuhan kami itu adalah Maha menerima syukur. Ya, syukur kami diterima oleh Allah. Itu ya. Itu surat Fatir ayat 33 dan 34. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi apa yang dikatakan oleh penduduk surga selanjutnya. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Itu surat Az-Zumar ayat 74. Monggo dicatat dan nanti di rumah dicari, nggih. Jadi kalau tadi itu surat Fatir 34, kemudian berikutnya lagi surat Az-Zumar ayat 74, ya. Kalau kita ngaji di dalam kitab Muta'alim itu disebutkan kalau kita ngaji itu supaya bawa pulpen, kemana-mana bawa pulpen.
Sebab mungkin ada hikmah. Hikmah itu perlu dicatat. Kalau tidak dicatat hilang. Istilahnya bungen tua, melbu tengen metu kiwa. Berbeda kalau dicatat. Kalau dicatat, wah nanti saya cari di rumah. Maka sebaiknya kita bawa pulpen, bawa kertas. Itu kata orang ngaji, taklimul muta'alim. Ya sekarang kan mudah itu. Pulpen berapa sih harganya? Nah, kemudian bawa buku. Ya syukur punya kitab. Kalau tidak punya, ya catatan aja. Ya boleh bagi orang yang hafalan. Wes gak ada tulis tak apal wae. Asal hafal betul gitu. Tapi mari ngono teko omah lali. Maka sebaiknya untuk yang akan datang kita catat. Ya. Surat Az-Zumar ayat 74 Allah memberitakan ucapan penduduk surga berikutnya. Alhamdulillah sekali puji kulillahi kaduwe Allah. Alladzi sadaqana kang wis benerake sapa Allah ing kita wa'dahu ing janjine Allah. Alhamdulillah. Ya ta? Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya. Allah kan berjanji, barang siapa yang beriman, beramal soleh, masuk surga. Itu namanya janji Allah. Ya. Orang mukmin yang beriman, janji Allah masuk surga. Oh, ternyata benar. Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah menepati janjinya. Ya. Nah, wa'dahu mansubun bihadfil jar, dibaca nasab dengan membuang huruf jar. Ya. Wa'dahu sadaqana wa'dahu bihadfil jar ai fi wa'dihi, tegese ing dalem janjine Allah. Ya, wa'dahu itu ai fi wa'dihi, Allah telah menepati di dalam janjinya. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali janji-janji Allah, pahala surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pahala surga. Ya, maka pada beberapa waktu yang lalu kebetulan kesempatan umroh di Masjidil Haram itu oleh askar yang menjaga pintu itu para jamaah dikasih buletin kecil. Maka saya minta, kemudian saya baca apa itu isinya. Isinya adalah al-mustaquna ilal jannah, orang-orang yang rindu terhadap surga, gitu ya. Orang-orang yang rindu terhadap. Oleh karena isinya begitu bagus, saya bawa pulang buletin itu, kemudian saya terjemah bahasa Indonesia dan juga berupa ini, ya, buletin, dan ini sudah pernah saya bagi-bagi dulu. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang belum dapat, barangkali saya membahas sedikit ini ya. Rindu surga. Jadi nanti tolong dibagi Pak Haji, tapi untuk khusus untuk bapak-bapak yang rindu surga. Yang tak rindu jangan. Yang tak rindu, monggo nanti. Ya. Di sini diterangkan begitu hebatnya surga. Ya, yang dijanjikan oleh Allah, dijual dengan harga murah. Kenapa kau tidak mau beli? Katanya di situ. Di sini ada amal-amal yang menyebabkan orang masuk surga. Berdasarkan hadis, ya, berdasarkan sabda Rasul, ya. Itu silakan nanti dibaca untuk keluarga dan untuk jamaah, monggo. Ini bisa juga dijadikan bahan dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin masuk surga, mari dengarkan. Nah ini ya, ini nanti. Ya, ini penting sekali dia. Ya, itu di Masjidil Haram dibagi. Di Masjidil Haram itu pada saat kebetulan umroh ya, demikian. Ada buletin namanya Al-Mustaquna ilal Jannah. Orang-orang yang rindu surga. Surga seperti itu kita pasti rindu.
Lah untuk rindu itu ya tentunya ada syarat-syarat, ada amal-amal apa saja yang harus dikerjakan untuk orang yang rindu surga. Di sini malah tercantum ada 22 amal. Ya. Memelihara rukun-rukun Islam 5, jujur, bersedekah, suka bersedekah karena Allah, menebarkan salam, ikut membangun masjid. Nah ini ya, mumpung masjidnya dibangun melok, itu namanya rindu surga. Ya, bersilaturahim, menanggung, peduli anak yatim. Nah di sini juga ada peduli anak yatim. Jadi bapak ibu yang nyumbang-nyumbang untuk masjid, untuk anak yatim, berarti rindu surga. Ya, nek gak tahu nyumbang berarti gak rindu surga. Ya, budi pekerti, akhlak yang baik, memelihara sholat subuh dan asar. Ya, kalau bisa berjamaah sholat subuh dan asar, jangan ditinggalkan. Memelihara sholat sunat dan rawatib, pergi ke masjid-masjid, menyingkirkan kotoran dari jalan. Ini semuanya itu adalah janjinya surga. Itu ada berdasarkan hadis. Menjenguk orang sakit, ya, menahan marah, maka jangan suka marah. Memaafkan orang lain, menunaikan amanat, menepati janji, memelihara lisan, ya, jangan sampai ngomong yang enggak ngerasani orang, dan memelihara alat kelamin, jangan sampai berzina. Membaca ayat suci setiap selesai sholat fardu, ya, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas ini juga janji surga itu, surat Al-Ikhlas. Ada orang yang imami menutup surat apapun yang dibaca itu dengan kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya, Kanjeng Nabi pernah ngutus seorang komandan perang. Diutus komandan perang. Kemudian di dalam peperangan itu kan pasti ada sholat jamaah. Ini komandannya itu jadi imam, ngimami. Ya, baca surat apapun mesti ditutup dengan kulhu. Ditutup dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmumnya penasaran. Kang ngono imam iki kok balik kulhu ae. Nah, ya. Kemudian setelah pulang selesai perang, kembali mereka rame-rame sowan kepada Kanjeng Nabi, matur, ya Rasulullah, komandan kula niku lho, nek imami niku balik ditutup sampai kulhu mawon. Niku napa sebabe? Terus Kanjeng Nabi ya ngene, takono. Takono dhewe lho nang imami lho. Kanjeng Nabi semerap. Rasulullah tahu itu, ya. Setelah tanya kepada komandan tadi itu, ya, saya cinta kulhu. Saya cinta. Sebab apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, hanya menerangkan sifat Allah. Jadi tidak menerangkan yang lain. Cinta kepada Allah. Wah, ya. Oh, begitu jawabnya. Kemudian kembali pada Rasulullah. Ya apa jare? Ya, ngaten jeung Nabi. Keranten qul huwallahu ahad menika isinipun sifat-sifat Allah. Nggih. Kandhanono Gusti Allah. Allah cinta kepada dia. Allah mencintai dia. Ngoten iki. Gusti Allah niku nek pun cinta datang hambanya, diumumkan di langit. Malaikat Jibril dipanggil, "Hai Jibril, bahwa saya cinta kepada fulan. Hendaklah kamu mencintainya." Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit bahwa Allah mencintai fulan, maka kamu sekalian supaya cinta. Seluruh malaikat mencintai orang ini. Ya. Kalau orang itu sudah dicintai oleh malaikat seluruhnya, seluruh penduduk bumi cinta pada orang. Mahabbah. Diterima oleh orang banyak. Itu karena dicintai oleh Allah. Gitu ya. Maka marilah kita menjadi hamba yang baik. Mudah-mudahan nanti kita semuanya benar-benar mendapatkan janji Allah
yaitu masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa ba'dama ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatin wafqama fil ardi min sonami Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini ya fu'ithramun hazimi Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ka'annahum haraban abtalu abrohatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqadan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.